Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum, fala yatanaffas fil ina'i, wa idza atal khala'a, fala yamassa dzakarahu biyaminihi, wa la yatamassah biyaminihi." Larangan bernafas di dalam tempat minum merupakan salah satu petunjuk yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Santri Digital, selamat hari Jumat dan selamat beraktivitas. Berjumpa lagi dengan kami di segmen Ensiklo Santri. Kali ini kami akan menyajikan informasi seputar medis Islami yang akan menambah khazanah keilmuan Santri Digital sekalian. Menghirup dan menghembuskan nafas adalah kegiatan yang menarik untuk ditelaah dari sudut pandang medis Islami. Ketika menarik nafas, kita memasukkan udara segar yang penuh oksigen ke dalam paru-paru untuk disalurkan ke tubuh guna memenuhi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan ketika menghembuskannya, kita mengeluarkan udara yang syarat dengan karbon dioksida dengan sedikit kandungan oksigen disertai sisa-sisa pembakaran dalam tubuh yang keluar dalam bentuk gas. Kadar gas sisa yang keluar bersama karbon dioksida sewaktu menghembuskan nafas ini sangatlah tinggi. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup makanan dan minuman maupun bernafas di dalam wadah minuman. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum, fala yatanaffas fil ina'i, wa idza atal khala'a, fala yamassa dzakarahu biyaminihi, wa la yatamassah biyaminihi." Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam tempat minum. Jika salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan jika salah seorang dari kalian membasuh kemaluannya, maka janganlah ia membasuhnya dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah seorang ulama mengatakan, larangan bernafas di dalam wadah minuman itu sama seperti larangan meniup makanan dan minuman yang panas agar cepat dingin. Sebab dikhawatirkan akan ada air liur yang menetes masuk ke dalam makanan atau minuman tersebut sehingga orang yang ingin minum setelahnya menjadi jijik dan kotor. Larangan ini hanya berlaku jika dalam kesempatan makan dan minum bersama orang lain dengan peralatan yang dipakai bersama, misalnya kendi. Inilah konsepsi para ulama klasik dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsepsi ini lebih lanjut dikembangkan oleh para ulama kontemporer. Salah seorang di antara mereka mengatakan, larangan bernafas di dalam tempat minum merupakan salah satu petunjuk yang diajarkan Rasulullah kepada kita, guna lebih menyempurnakan akhlak mulia. Meniup makanan dan minuman jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan cita rasa dan tata krama umum atau pabali serta mengundang cemoohan. Namun larangan bernafas di sini bukan berarti kita tidak boleh bernafas sama sekali ketika minum, melainkan kita bisa menerapkan prinsip yang ditunjukkan Rasulullah, yakni melakukan pernafasan sebanyak 3 kali ketika minum. Sebagaimana diketahui, orang yang minum segelas air sekali teguk terpaksa harus menghentikan nafasnya sampai selesai minum. Padahal jika seseorang menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, lalu meneguk air tanpa berhenti untuk mengambil nafas seperti cara minum onta, maka gejala pembengkakan paru-paru akan mulai nampak. Ia akan merasakan sesak nafas ketika melakukan kerja fisik ringan, kedua bibir dan kuku-kukunya mengalami pecah-pecah, paru-parunya akan menekan jantung, hingga ia praktis mengalami kelemahan dalam menjalankan fungsinya. Gejala pembengkakan ini akan menjalar pada hati, kemudian disusul dengan munculnya benjolan-benjolan dan pembengkakan di seluruh tubuh. Pembengkakan paru-paru merupakan jenis penyakit berbahaya. Bahkan para dokter pun menggolongkannya dalam kategori penyakit yang lebih berbahaya daripada kanker paru-paru. Rasulullah jelas tidak ingin umatnya mengalami penderitaan dan siksaan semacam ini. Untuk itu,
Beliau pun menasehati umatnya untuk tidak minum sekali telan habis, akan tetapi mereka disarankan untuk minum air dengan 3 kali tegukan dan 3 kali pernafasan. Sebab itu akan membuat aktivitas minum menjadi lebih menyegarkan, lebih bermanfaat, dan lebih menyembuhkan. Bagaimana santri digital? Menarik bukan? Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.